sebenarnya inspirasinya kuat banget. Iya. Inspirasinya kuat banget karena dia tadinya di garis belakang perang, tiba-tiba maju jadi tameng lagi. Buat Rasul. Karena memang di julukannya memang singa merah, jadi Hamraul Asad. Nah, judulnya Hamraul Asad itu memang karena keberanian beliau di medan perang itu, ya. Jadi kalau lihat meme kan biasanya kayak mak-mak tuh ambil sental lempar polisi. Iya. Ya itu sebenarnya bisa juga tuh, cuma konteksnya bukan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tongkrongan Halal masih di episode Historical Undercover. Episode keberapa, Anca? Sudah yang 4 dong. Oh iya sih. Oke. Dan tentunya sepertinya ada sesuatu yang baru nih. Kita hari ini ada bintang tamu spesial. Ada Ustadz Farid Mustafa Kaliki. Ustadz, Masya Allah. Selamat pagi, Ustadz. Iya, terima kasih loh ini. Oh iya, dan juga teman-teman ada juga host yang baru gabung hari ini. Iya. Ya mungkin teman-teman udah pada kenal juga sih. Ya udah pada kenal lah. Atau mungkin kalau kenalan lagi sama saya Fajrin lah. Ya, Fajrin dan bersama saya Udin. Kemarin kan maksud kita nih bicara historical undercover, temanya adalah seorang mata-mata sahabat Nabi, mata-mata. James Bond versi jadul. Atau kalau bahasa kerennya James Bond apa jilid 0 asli. Oh iya, mata-mata. Jadi teman-teman yang kemarin udah jawab ya di kolom komentar, kira-kira jawabannya bener apa enggak gitu nanti dikoreksi lah ya. Dan kemarin kan jadi host nih. Coba sebutin ciri-ciri yang kemarin, coba Anca. Yang episode kemarin coba. Kemarin ciri-cirinya. Aduh, aku udah lupa sih. Waduh. Maksudnya gimana nih? Lupa, soalnya saking terlalu banyak terkesima kayaknya ya. Sahabat Nabi dan juga banyak sejarah-sejarah yang kita baru tahu juga Ustaz. Iya, Masya Allah. Wow. Langsung di spill, siapa namanya Anca? Dia adalah Huzaifah. Siapa yo? Huzaifah siapa yo? Huzaifah bin Umar. Iya, bin Yaman. Bin Yaman. Bin Yaman. Oke. Huzaifah bin Yaman ya kawan-kawan semuanya. Oke. Masya Allah. Dan hari ini kita mau bahas apa, Mas Zrin? Kita hari ini pengen bahas Mulan versi jadul juga sih. Ini juga Mulan versi jadul gitu. Tadi James Bond ya. Tadi James Bond nih. Sekarang kita bahasnya yang versi wanita nih. Versi wanita. Tapi agak ada juga nggak sih? Kita laki-laki kita bahasannya wanita nih, waduh. Kayak jadinya kayak gibah gitu loh, Ustaz. Barangkali bukan bahas si wanita ya. Barangkali memang mencari. Iya, mencari tahu. Ternyata juga ada sahabat Nabi yang bukan hanya dari kalangan laki-laki, tapi juga ada di kalangan perempuan. Iya benar. Pasti teman-teman yang udah sering nonton Mulan pasti mungkin baru dengar kali ya bahwa ternyata di zaman Nabi juga tuh ada juga loh versi Mulan versi kita gitu loh, versi Islam asik ya. Gitu ya. Masya Allah. Betul. Kita mau tanya dulu Ustaz, kira-kira kok bisa gitu ada Mulan versi Islam gitu maksudnya sahabat Nabi yang perempuan yang rela berjuang gitu di medan peperangan seperti apa Ustaz? Iya. Jadi memang banyak ya dari beberapa versi. Memang kalau kita banyak baca kan memang lihatnya laki-laki ya. Iya. Saya laki-laki yang digambarin laki-laki terus. Seakan-akan perempuan tuh di paling belakang. Padahal enggak. Ada nih satu sahabat yang kalau dibilangnya, wah ini tamengnya luar biasa deh. Tamengnya luar biasa. Nah, ini sebenarnya inspirasi nih buat kita nih. Tapi bukan buat kita laki-laki ya. Buat perempuan. Saya nanti yang lagi nonton nih ya. Nah, ada satu sahabat yang memang mau dibilang julukannya saja singa. Julukan singa. Ya. Luar biasa ya. Padahal isi singa kan laki-laki ya. Nah, ini julukannya buat perempuan. Kita kenal namanya. Ya umum banget. Enggak disebut Ustaz. Oh iya. Ya Allah, kalau display ulang lagi. Nanti kita cut ya. Sampai dulu kita cut. Oke. Gimana tadi ya? Namanya adalah pokoknya itulah ya. Ya, namanya itulah. Pokoknya sahabat ulah, sahabat. Oke. Aduh, maaf nih sebut namanya ya. Nanti bakal diedit tuh. Iya, diedit ya. Oke. Jadi memang di zaman Rasul tuh
apalagi peperangan ya. Jadi banyak memang wanita-wanita yang memang menjadi istimewa. Iya, Istimewa. Ada istrinya Nabi yang memang terkenalnya luar biasa, apalagi seorang ilmuwan juga. Ya, nah di medan perang juga ada ternyata nggak kalah sama laki-laki. Insya Allah ya. Iya, nggak kalah sama laki-laki. Memang dan wanita ini ya asalnya dari kota Madinah. Wih, dari Madinah. Dari Madinah. Jadi memang dari Madinah muncul seorang perempuan yang memang karakteristiknya mantep banget. Luar biasa. Wah. Mantep. Berarti perempuannya tuh sering berada di garis depan ya? Garis depan. Sebenarnya garis belakang. Oh, garis belakang. Sebenarnya garis belakang. Oh, garis belakang. Iya, tapi tiba-tiba jadi garis depan. Oh. Tapi kayaknya kalau ngomong-ngomong garis depan, kalau di zaman sekarang nih Ustaz, kayaknya ada juga sih yang suka di garis depan gitu. Oh, siapa? Atau siapa? Emak-emak zaman sekarang. Oh iya iya. Iya, Ustaz. Emak-emak zaman sekarang itu kan waduh, suka banget tuh berada di garis depan tuh ya. Depan yang komentar biasa. Apalagi kalau ada yang berkelahi gitu kan, tiba-tiba ya udah tahu lah. Yang maju dulu tuh siapa? Pasti emak-emak. Wah, itu ngapain tuh? Ngapain tuh? Ya dikit-dikit tiba-tiba ada videonya nih. Iya, muncul bener. aja. Biasanya tuh duluan tuh. Nah, tapi memang si wanita ini nih sebenarnya inspirasinya kuat banget. Iya. Inspirasinya kuat banget karena dia tadinya di garis belakang perang, tiba-tiba maju jadi tameng lagi buat Rasul. Berbiasa. Jadi tameng buat Rasul. Makanya memang ketika dia nanti ujungnya nanti kan kita cerita ya, Iya, gimana tentang siap. sosok ini ya. Karena memang sampai ternyata ada yang terharu ketika permintaan beliau ke Rasul. Apa tuh? Nah, permintaannya ke Rasul itu adalah diminta supaya bisa bersama Rasul dengan di surganya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi kira-kira nggak ada ya zaman sekarang tuh yang kayak begitu ya? Kayaknya banyak sih Ustaz ya. Iya, Aduh, kurang sebenarnya tahu. banyak, Banyak. tapi kayaknya belum tampil lagi. belum terlihat. Iya, Belum terlihat. iya. Kalau bahasa sekarang jadinya apa? Underground. Undercover atau Undercover ya. Undercover ya. Kalau underground tuh kayaknya jatuhnya kayak film-film lain sekarang ya, banyak di underground. Bisa. Iya, bisa. Nah, oke, Ustaz. Maksudnya di saat itu apakah ada perselisihan? Karena memang dulu, maksudnya di pandangan orang zaman dulu jahiliyah itu kan pandangan mereka terhadap perempuan itu kan maksudnya biasanya kan di apa ya, di latar belakangnya. Iya, Di latar memang belakang. zaman sebelum datangnya Islam ke Mekah itu kan memang sampai ada satu kisah nih ketika Umar bin Khattab tuh ya tiba-tiba mengubur anaknya hidup-hidup yang perempuan. Iya. Jadi memang sebenarnya itu dari dulu juga, dari dulu juga ada. Tapi yang memang ketika sebelum Islam masuk ke kota Mekah memang itu parah sekali. Jadi perempuan yang lahir tiba-tiba dikubur hidup-hidup. Kayak gitu ya. Jadi ya, nah, tapi ketika datang Islam, nah Rasul bilang bahwa memang perempuan laki-laki itu sama. Iya. Tidak ada perbedaan, sehingga memang Islam sangat memuliakan wanita sebenarnya. Cuma sekarang kan muncul aja ya. Masya Allah sih. Maksudnya dengan adanya Islam jadi harkat martabat Iya, harga perempuan tuh yang tadinya memang rendah banget menurut orang-orang Quraisy dulu ya, tiba-tiba jadi naik. Jadi memang Islam itu solusi banget dah buat semuanya. Semuanya. Buat semuanya itu solusi. Iya. Cuma bagi yang mau mengambil aja. Lagi yang mengambil. Kayaknya agak berbahaya juga ya. Iya, berbahaya sih. Agak berbahaya ya. Iya betul. Betul. Makanya memang kan kabar gembira ya sebenarnya Islam tuh. Makanya Rasul kan datang memang pembawa rahmat buat semuanya. Selain jadi tameng nih si sahabat ini gitu, kira-kira kenapa sih sampai bisa dijuluki sebagai singa nih sama kalangan para sahabat itu? Jadi karena memang di julukannya memang singa merah, jadi Hamraul Asad. Nah, dijuluki Hamraul Asad itu memang karena keberanian beliau di medan perang itu, ya. Jadi memang di salah satu kisahnya memang di medan perang tuh ketika Rasul tuh tinggal sendiri. Ya, tinggal sendiri. Nah, Kalau boleh semua udah pada Ustaz, pulang. pulangnya kenapa gitu mungkin biar jadi clue untuk sahabat Iya, saya. iya. Nah, kalau tadi sahabatnya sahabatku ya, atau kita bilang sahabiah ya, kalau Sahabiah, sahabiah iya, perempuan. iya, iya, betul. Iya, bener, Nah, iya, bener, Ustaz. sahabiahku. Nah, perangnya juga nih awalannya nih. Iya. Wah, sama-sama ya. Perang apa ya? Berarti letternya sama letter ini. Ayo, apa? Anca boleh angkat, Angkel Anca boleh. Boleh tebak nih, perang Siapa nih. tuh?
Susah. Belajar udah tahu tuh, itu apa tuh? Belajar udah tahu aja. Malu-malu nih. Ya biasa Ustaz, biar cari tuh lebih asik lagi kan gitu. Susah nih, susah weh. Susah nih. Kira apa sih? Nah, di perang Uhud. Perang Uhud. Jadi apa ya teman-teman? Perang Uhud ya. Itu kalau pertama tuh perang Uhud. Pertama nih perang Uhud ya. Nah, jadi ketika perang Uhud, ketika Rasul tinggal sendiri, tiba-tiba semua sahabat tuh udah lari karena kan awalnya kan menang nih. Oh, awalnya menang nih perang Uhud. Nanti kita masuk lah. Nah, kemudian tiba-tiba jadi kalah. Ya, jadi kalah karena memang ada 1-2 hal yang terjadi. Nanti kita ceritakan. Nah, kemudian ketika melihat Rasul tinggal sendiri, tadinya udah lari juga nih. Oke. Awalnya juga. si sahabat itu Sahabat inilah. Ya, udah lari, mundur lagi nih. Melihat Rasul sendiri. Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Dibantu, diambil pedangnya, kemudian berperang bersama 9 orang. Oh, Ya, jadi awalnya dari maksudnya dari lihat kondisi Nabi yang sendiri, tiba-tiba jadi berani pegang pedang. Jadi berani pegang pedang. Nah, karena berani itu, ya, bahkan sampai jadi tameng. Bahkan dalam satu kisahnya itu sampai tangannya putus. Sampai tangannya putus. Ya, kemudian karena keberanian itu makanya disebut dengan Hamraul Asad. Jadi singa Allah yang merah. Kalau nggak salah Ustaz ya, mungkin ada kisahnya gitu Ustaz ya. Kalau nggak salah itu mungkin di perang itu, di perang Uhud tadi ya, perang Uhud tadi. Kalau nggak salah itu sahabatnya itu dia bawa satu keluarga ya Ustaz ya? Iya. Apa nggak salah Ustaz? Bawa satu keluarga gitu. Keluarganya. Suami sama 2 anaknya. Suami Gitu. sama 2 anaknya. Dua-duanya semuanya syahid. Masya Allah. Kecuali sebelah. Kecuali Iya, Sabiaullah. Iya. Syahid aja ya. Aman lah ya. ini sebenarnya menarik sih, maksudnya, Menarik. karena memang di kondisi saat itu kan maksudnya semua masyarakat maksudnya yang ada di yang ikut Islam ya maksudnya semua Ya, ikut perang lah, bilang aja ikut perang gitu. Iya. Perang. dan ini menarik karena perempuan berani untuk Iya, maju perang. betul. Padahal memang kan perempuan tadinya tugasnya kan cuma menyiapkan makanan, Ngasih air, obat-obatan, ngasih air. Nah, tapi memang heroik juga nih. Selain Sahabiyah ini sebenarnya banyak nih. Oh iya. Wanita, salah satunya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Bunda Aisyah juga nih inspirasi sebenarnya buat semua perempuan kalangan. Kan kalau dibilang-bilang ya, kalau kita pengen istrinya yang baik, cari speknya seperti speknya Aisyah atau Khadijah. Itu Gitu, ya, itu contoh. Tapi ya itu, lihat aja ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak hal menarik nih dari sosok sahabat Sahabat ini, Sabiau. Sabiau ini. Sabiau. Jadi memang sebenarnya beliau ini kan sebenarnya aktivis dakwah. Oh iya. Iya, beliau aktivis dakwah, kuat sekali dakwahnya kan Islam itu. Nah, jadi bahkan yang menarik dari Sahabiyah ini ya, beliau ini juga salah satu wanita yang masuk Islam pertama. Masuk Islam pertama dan ikut ke perjanjian Baiat Aqobah yang pertama. Waduh. Jadi boarding nggak Ustaz? Saya boarding. Iya. Oh ya, beliau ini memang salah satu yang masuk dari Baiat. Nah, Baiat Aqobah kan itu ya, ketika Rasul memang udah terdesak nih di Mekah, ya dakwahnya udah di orang Quraisynya, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya keras juga ya. Tiba-tiba ini jadi musim haji, itu kejadian Baiat Aqobah kan musim haji ya. Jadi ketika di Aqobah di Mina tuh, ya Rasul tiba-tiba mendatangi para jamaah haji. Ya. Nah, gitu. Nah, itu bukti juga bahwa memang Islam itu Rasul tuh sampai berdarah-darah memperjuangkan Islam. Masya Allah. Ya, gitu. Nah, baru ada perjanjian antara orang Madinah, jadi dari suku Aus dan Khazraj itu mereka datang ke Mekah berhaji karena biasanya haji kan memang ramai orang ya. Iya. Maka Rasul menganggap ini penting nih kayaknya nyebarin Islam di ketika saat musim haji. Walaupun sedikit nih yang menerima. Tapi salah satu yang menerima itu ada sekumpulan orang dari suku Aus dan Khazraj dari Madinah. Nah, salah satunya Sahabiyah ini. Iya, Masya Allah. Cuma kalau gitu gantinya bulan nggak sih? Hah? Ganti namanya bulan nggak sih? Bisa sih, Bisa, kayaknya. Iya, biar nggak keceplosan gitu kan? Iya, keceplosan lagi Nggak aja ntar ya. simpan aja lah, simpan masih jadul ini atau gimana kayak gitu. Mungkin biar lebih asik gitu lah ya. Iya. Heroik loh. Iya, Benar-benar kan. Dan aja loh, ini kan perempuan, tapi maksudnya berani gitu kan ngangkat pedang terus menebas musuhnya gitu loh. Itu luar biasa loh, bahkan lebih Rasul gitu. Betul. Luar biasa banget. Tapi ingat juga bahwa kalau misalnya di Maluku juga ada sosok seperti itu kayak Krisna Marta. Iya, kan? juga ada.
lupa gitu. Iya. Iya, pahlawan kita banyak Pahlawan kita kok juga banyak yang sebenarnya. perempuan. Jas merah ya. Jangan lupa sejarah. Sejarah. Cuma kadang kalau baca sejarah malas juga ya. Iya kan, karena kadang-kadang kan stigmanya, Iya. kayaknya sejarah nih bosen gitu ya. Kayak sejarah tuh ini, ya bosen juga sih. Cuma ya nikmati aja. Ya. Kalau nggak baca juga kita nggak bakal tahu nih. Iya. Waduh. Kira-kira apa lagi nih Ustadz ciri-ciri dari sahabat Wulan Persejadul? Iya, bukan versi jadul. Iya, kalau Mulan versi jadul ini kan, ya tadi memang gak banyak sebenarnya cerita Mulan versi jadul nih. Gitu. Tapi memang yang banyak ceritanya tentang perangnya tadi yang Iya. Ya biasanya gitu. Jadi dari sejarah-sejarah yang ada nih, nah itu biasanya yang diceritain kan banyak ya. Tapi banyak juga sahabat-sahabat sebenarnya yang masih undercover tadi tuh. Oh, oke. Nah, ceritanya memang nggak banyak, tapi yang berdasarkan dilihat memang itu salah satu yang paling ditampilkan tentang Sahabiyau ini atau Mulan ya versi jadul. versi old ini ya ini gitu loh. Memang orangnya memang aktivis dakwah, yang memang dia heroik di medan perang juga ya. Nah, itu paling yang ditampilkan sama kisah-kisah dari Sahabiyah. Luar biasa banget ya. Mulan ya. Biasa. Ini mungkin jadi penyemangat ya buat para teman-teman yang mungkin perempuan juga, Iya, bahwa betul. kalau misalnya kita mau menjadi seorang yang inspirasi itu ya memang kita harus bisa belajar dari sosok seperti Ya, ini. betul. Benar wah. Sih, luar biasa. Tapi jangan sampai inilah, jangan sampai kayak apa ada kelahi gitu terus maju paling depan. Teriak, "Woi, stop berhenti." Kalau lihat meme kan biasanya kayak mak-mak tuh ambil sendal lempar polisi. Iya. Ya itu sebenarnya bisa juga tuh, cuma konteksnya bukan begitu ya. Angkat sendal lempar polisi mundur. Tapi nggak gitu konteksnya ya. Konteksnya memang ini benar-benar melawan kejahatan. Kejahatan. Jadi buat mama yang di luar sana termasuk juga emak saya ya. Tolong dengar ini Emak ya. kita Tolong. juga dong berarti. Ya emak kita semua lah ya. Tolong dengarkan ini. Ya. Sebagai bahan perkembangannya. Iya, mohon lah. Oke, mungkin sedikit ini pernah dengar Ustaz ya, ketika mungkin saat ikut perang itu Ustaz, ada salah satu kisahnya gitu, pada zaman kalau nggak salah zaman Umar ya Ustaz ya. Jadi kayak ada dari orang sebelah gitu, dari orang anak lupa dari Bani apa gitu. Itu datang itu kayak ngasih hadiah begitu Ustaz, ngasih hadiah kain yang sutra gitu mahal gitu, tapi dikasih sama si Mulan ini Ustaz. Oh oke. Pernah dengar nggak sih Ustaz itu Ustaz? Anak nggak terlalu sering dengar sih tentang itu. Tapi memang ada ketika memberikan hadiah. Bentar Ustaz, ada bel mungkin. Wah apa nih? Apakah ada bintang tamu spesial yang bakal datang hari ini? Tiba-tiba ada bel, waduh. Waduh, kayaknya si Sandi deh ini. Sandi. Apakah dia orang spesial? Asik. Enggak lah. Ini tentang tamu undercover juga nih. Bukan. Oh, bukan. Kayaknya dia host undercover. Undercover ya. Kalau bilang undercover kayak mikirnya underground dari tadi. Underground. Waduh. Dan ternyata bener ini si Sandi yang datang. Oke, kita kembali ke Laptop. kembali ke tongkrongan. Kembali ke tongkrongan. Oke, kita Iya. Jadi gitu kalau terkait itu kan belum pernah dengar sih terkait dengan itu. Mungkin ada, mungkin juga enggak. soalnya pernah baca-baca dikit, Ustaz, pernah baca-baca dikit katanya pada saat zaman Umar gitu ada kayak dari Bani apa gitu tuh, dari lu pasti dari Sukabumi itu datang ngasih kain sutra yang mahal banget gitu, Ustaz. Terus dibilang tuh itu diberikan kepada untuk anak-anaknya Umar. Tapi kemudian karena mikirnya Umar mikirnya tuh anaknya tuh dia nggak pas untuk ngasih sutra ini, sehingga dibilang kepada salah seorang Mulan ini untuk diberikan sutra itu. Karena gara-gara tadi tuh mengingat kisah yang tadi perjuangan Nabi tadi, Ustaz. Iya. Perjuangan dia yang sehingga Nabi kan memberikan dia tuh. Setelahnya berarti ya. Setelahnya Ustaz. Oke. Oke Ustaz, ini sudah beberapa clue tadi, kayak misalnya yang pertama tadi Ustaz, apa nih kira-kira? Jadi clue pertama nih dia dijulukinya Amrul Hasan. Amrul Hasan. Salah satu singgala ya. Ya, clue pertama. Yang kedua, salah satu orang yang ikut Baiat Aqabah pertama. Aqabah pertama. pertama. Clue kedua Madinah juga nih. Iya. Ketiga Ustaz. Iya, yang ketiga ikut di perang Uhud. Iya, perang Uhud. Kira-kira siapa ya? Terus yang keempat pasti perempuan lah. Iya, perempuan. Karena kan dibahas kan perempuan. Iya, perempuan. Masa dibahasnya musik, masa tebaknya laki-laki? Kan bahaya nih. Udah jelas kan ada nama Mulan ya. Iya, Oke. Mulan. Oke, oh Ustaz ini udah mau masuk Iya, ke puasa kita nih. break dulu nih, Kita break betul. dulu ya. Break dulu ya. Jadi jangan lupa untuk ini ya, jangan lupa untuk like, Subscribe, komen, dan nah. juga subscribe. Tongkrongan halal dan Jangan lupa di share juga, share Iya. banyak-banyaknya. Ya,
Siap. Oke, Mudah-mudahan kawan-kawan ada amal semuanya. jariahnya nih baik-baik Iya, ya insya benar. Allah. Amin. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di Oke, di Historical Undercover. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Jangan lupa saksikan ya.